Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Muarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus yang kedua. Materi yang akan saya sampaikan adalah menulis teks deskripsi dengan model discovery learning. Topik yang akan disampaikan adalah kuliner khas Kebumen. Selamat menyaksikan. Menjadi guru bukanlah pekerjaan mudah. Begitu besar amanah di pundak guru untuk menciptakan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, serta memiliki keterampilan dan kecerdasan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengajarkan bahwa para pendidik atau guru harus berpegang pada falsafah ing ngarso suntulodo, ing madyo manungkarso, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan di belakang memberi dorongan. Sosok guru betul-betul dapat dijadikan sosok yang patut untuk digugu dan ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan kalian. Sepertinya kalian sudah siap ya untuk belajar bahasa Indonesia pada hari ini? Siap, Bu. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada Mas Arsyad memimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Amin. Amin ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan ya, kelancaran, dan tentunya ilmunya bermanfaat. Untuk lebih semangat lagi, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang kita menyanyikan terlebih dahulu Mars SMP Negeri 1 Beja 2. SMP 1 Pejaguan, bawa emban amanat pendidikan, mencerdaskan putra-putri negeri, generasi ibu pertiwi, dengan landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita bangun manusia berbudi yang cerdas dan tapat sejati. Oke, terima kasih. Ibu persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Ibu akan mencek ya kehadiran siswa pada hari ini. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Semuanya sehat? Sehat. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu lihat juga kebersihan kelasnya sudah luar biasa. Terima kasih untuk yang piket hari ini ya. Berarti sudah bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian hari ini Ibu lihat juga tidak ada yang terlambat, luar biasa. Harus dipertahankan ya, karena kedisiplinan itu adalah kunci dari kesuksesan. Oke, selanjutnya yel-yel dulu ya, yel-yel bahasa Indonesia sama-sama. 1, 2, 3. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia.
sudah siap semuanya ya, untuk bukunya semuanya sudah siap. Untuk hari ini pastinya pembelajarannya akan lebih seru dari pembelajaran yang telah lalu. Mengapa? Ya pastinya pembelajaran kali ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah berlalu kemarin. Kita kemarin sudah belajar apa saja anak-anak? Dan struktur teks deskripsi. Semuanya sudah hebat, kamu semuanya. Pada pembelajaran kali ini tentunya masih ada kaitan dengan pembelajaran yang telah lalu ya. Nanti kalian akan belajar ya, menulis teks deskripsi yang tentunya dengan dasar kalian harus mengetahui dulu apa saja strukturnya ya. Kemudian kaidah kebahasaannya, aturannya, ciri-cirinya seperti apa ya, sehingga nanti bisa menulis teks deskripsi dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yang pertama, Ibu ingin ya, Ibu mengharapkan nanti peserta didik dapat menemukan ciri-ciri mengenai objek yang terdapat pada video dengan tepat. Ciri-cirinya setelah kamu menyaksikan video, ternyata kamu bisa mengenali nanti ya, menemukan ciri-ciri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengenali struktur teks deskripsi dari video dengan cepat. Yang terakhir, peserta didik dapat menulis teks deskripsi sederhana dengan memperhatikan struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Seperti itu ya, semoga nanti bisa semuanya bisa menulis dengan tepat, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan struktur. Kemudian untuk pembelajaran hari ini pastinya berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila ya. Nanti dapat menemukan karakter yang pertama, mandiri. Mandi sendiri, Bu. Betul nggak mandi sendiri? Ya kalian sudah besar ya pasti mandi sendiri ya. Mandiri. Mandiri berarti bisa apa-apa sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Kalian bisa kemudian kreatif, karena menulis pasti kaitannya dengan kreativitas kalian, mengembangkan ide, bakat kalian. Yang ketiga adalah berpikir kritis ya, dengan ide-ide yang luar biasa kalian bisa menggambarkan ya, objek tersebut, kemudian nanti bisa sampai orang lain ya bisa tahu tentang gambaran objek itu, seperti menyampaikan informasi ya secara detail pastinya di sini. Kemudian yang terakhir ada gotong royong, bekerja sama. Nanti juga ada diskusi gambaran untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti yang pertama kalian akan menyaksikan ya video, kemudian kalian akan diberi pertanyaan, ada reward juga. Kemudian kalian akan berdiskusi kelompok. Setelah itu kalian akan mengolah data ya, kemudian menyimpulkan, membuat teks deskripsi. Ada juga nanti presentasi seperti itu. Nah, penilaiannya juga untuk pembelajaran hari ini ada penilaian formatif nanti, kemudian ada juga penilaian keterampilan. Seperti itu untuk gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang hobi kulineran? Coba. Kuliner atau makanan khas Kebumen. Coba. Apa lagi? Saleh, Bu. Sale, enak juga. Soto TMB, soto Taman Binaan. Ada lagi? Ternyata semuanya hobi kulineran, makan-makan. YouTube, kalau kita ke laut ya, oleh-olehnya di YouTube. Ada lagi? Cilok, Bu. Cilok. Nah, apakah cilok termasuk makanan khas Kebumen? Iya. Cilok ya, yang biasa dijualan di sekolah-sekolah ada nggak? Oke, cilok itu makanan khas favorit mungkin. Cilok ya memang sih makanan sudah familiar, tapi bukan yang termasuk makanan khas Kebumen. Tapi luar biasa semuanya sudah
menjawab dengan semangat. Oke, nah sekarang kita bertanya, pada saat kalian menikmati makanan khas Kebumen itu, apakah terus kalian bisa menggambarkan objek tersebut dari segi apa? Coba bisa. Oke, dari apa yang kamu gambarkan? Apa hanya makan sudah makan itu saja? Bentuknya oke, betul sekali. Rasa, struktur, oh tekstur, iya nggak apa-apa, ya. Struktur, apa tekstur itu ya? Kalau kita rasakan atau kita raba ya, keras, lembut, itulah tekstur. Oke, kalau seperti itu, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, kalian akan menonton video. Bergeser ke Kebumen Jawa Tengah, kita santap sajian tradisional nasi kondel hidangan legendaris dari Bumi Panjer. Jadi lapar tidak? Ya. Wah, ini kalau yang tidak sarapan pasti buat perut kalian jadi tambah lapar. Nah, dari video tadi yang sudah ditayangkan tadi, sekarang ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Nanti kalau ada yang bisa menjawab dan betul, ada reward seperti itu. Oke? Sebutkan informasi ya, data yang berupa numerik dari video tadi. Data numerik, informasi yang bukan ada literasi, ada numerasi ya. Di sini kita yang angka ya. Data numerik dari video tadi adalah harga nasi pentil mulai dari 15 ribuan. Terus perebusan makanya direbus 4-5 jam saja. 3 untuk babat sapi direbus 5-7 jam. Beri tepuk tangan kepada sekali apa yang harganya. Harga nasi pentil berapa tadi? Ya, kurang dari 15.000. Murah? Sangat murah, lezat murah ya. Terus dari segi tadi ada memasaknya ya, ada berapa menit memasak untuk gurinya ya, nangkanya, yaitu selama 4-5 jam supaya lebih empuk. Ya, ini hadiah buat Mbak Syahida. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya. Kalau yang lain juga ingin mendapatkan reward, nanti silakan presentasi ya, harus dimaksimalkan. Semuanya bisa pasti. Oke. Ibu ulangi lagi. Jadi di dalam teks deskripsi itu terdapat struktur ya. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, oke. Yang ketiga, kemudian kaidah kebahasaan, ada majas, personifikasi. Yang kedua, oke. Yang ketiga, ya, bukan kalimat perincian ya, untuk menggambarkan secara rinci dari objek yang kita deskripsikan. Manfaatnya apa sih kalian belajar deskripsi? Nah, itu ya, karena untuk menggambarkan ya pastinya ya, menggambarkan objek ya, agar kita tahu ya dari ciri-cirinya itu nanti terutama. Nah, untuk selanjutnya kalian akan ibu beri ada sedikit materi ya, materi mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Silakan disiapkan HP kalian. Kalian bisa memindai dari kode QR. Ya, bisa terlihat ya. Silakan, di situ nanti ada link mengenai materi ya, menulis langkah-langkah cara menulis teks deskripsi. Tentunya kan harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah menulis teks deskripsi. Sudah bisa ditahukan? Oke, silakan dengan kelompoknya bisa dicermati terlebih dahulu. Silakan sekali lagi nanti sebelum kalian menulis teks deskripsi, jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui terlebih dahulu.
Setelah itu diberikan objeknya, kalian nanti identifikasi ya. Identifikasi objek itu, kemudian kalian mencari data, mengumpulkan data. Setelah itu kalian mengolah data itu, kalian menyimpulkan, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Ada pertanyaan? Oke, siap ya untuk berdiskusi kelompok? Ya, ini kebetulan grupnya juga sudah sesuai dengan kelompok. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD. Ya. LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tugas kelompok. Tulis dulu nama kelompok ya, kemudian anggota, nama sekolah, kelas, kemudian materi. Di sini petunjuknya akan Ibu sampaikan, silakan. Tulislah teks deskripsi sesuai dengan objek yang disediakan oleh guru. Nah, di sini Ibu sudah membawakan oleh-oleh khas Kebumen. Apa saja kalian penasaran? Yang pertama di sini ada lanting. Tidak asing? Tidak. Ya. Ini untuk kelompok lanting ada di sini. Oke. Kemudian yang kedua ada kelompok sale pisang. Ya. Terus yang ketiga ada kelompok apa ini? Satu apa? Kalau lebaran ada tidak di rumah? Ada ya, tapi anak-anak sekarang mungkin lebih familiar untuk ke pizza, burger. Nah, ini makanan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir ada apa ini? Semprong. Ibu beri nama saja. Di sini ada kelompok lanting, kelompok sale pisang, ada kelompok semprong. Kemudian di sini ada kelompok satu kacang hijau. Petunjuknya diperhatikan. Tulislah teks deskripsi sesuai dengan objek tadi ya yang sudah Ibu sediakan. Kemudian perhatikan struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan. Carilah data mengenai objek dari berbagai sumber, yaitu referensi buku, HP, ya. Kemudian ada juga dari pengalaman-pengalaman pribadi, mungkin kalian juga pernah incip-incip ya oleh-oleh itu. Kemudian temukan ciri-ciri, jangan lupa ya, dari segi bentuknya, warnanya, ya, rasa maupun tekstur dari hasil pengamatan langsung. Bentuknya seperti apa sih, warnanya, ya kan jelas sekali seperti itu. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Ibu beri waktu sekitar ya 15 menit cukup? Atau ya 15 sampai 20 menit, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kalian. Jangan lupa untuk identitasnya. Sudah siap untuk presentasi? Baik, cek dulu kelompok lanting. Sudah selesai, siap. Kelompok sale. Ya, kelompok kacang hijau, satu kacang hijau. Sudah selesai?
Makanan khas Kebumen. Ranting atau kadang disebut kelanting merupakan makanan dengan sejenis kerupuk yang terbuat dari singkong berbentuk angka 8 atau lingkaran kecil seperti jinjing. Awalnya hanya mempunyai rasa yang gurih dan asin, tapi saat ini mulai muncul aneka rasa seperti asin, pedas, balado, dan keju. Ranting mempunyai tekstur yang kriuk dan renyah. Warnanya tergantung rasa yang dimiliki, bisa kuning, merah, dan sebagainya. Rasa gurihnya menggoyang-goyangkan lidah. Luar biasa. Makanan khas Kebumen itu menarik dengan cita rasanya. Salah satunya adalah lanting kental dengan rasa gurih dan aneka rasa lainnya. Selain lanting, masih banyak lagi makanan khas dari Kebumen. Ya, terima kasih kepada kelompok lanting. Apakah sudah bisa dengan jelas ya? Suaranya bisa dipahami tadi, sudah bisa didengarkan dengan jelas? Oke. Berikan dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan saran dan tanggapannya. Saya setuju dengan pendapat kelompok lanting. Ya, terima kasih kepada Kevin ya yang sudah menanggapi presentasi dari kelompok lanting. Beri tepuk tangan semuanya. Kelompok Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sembrong, makanan khas Kebumen. Sembrong merupakan salah satu jenis makanan tradisional Jawa termasuk Kebumen. Sembrong biasanya sering kita jumpai pada perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Ciri-ciri sembrong umumnya berbentuk gulung atau limban yang bisa dikatakan hampir mirip dengan aspal. Hanya saja sembrong menggunakan bahan-bahan tradisional dan tidak menggunakan perasa. Teksturnya renyah, rasanya enak dan gurih. Warnanya putih kecoklatan. Seolah-olah sembrong itu memanggilku untuk memakannya karena disukai banyak orang. Harga sembrong terbilang cukup murah, hanya 20.000 saja. Berilah sembrong makanan khas Kebumen untuk dinikmati karena lezat, bisa untuk makanan lebaran, oleh-oleh, dan bisa juga untuk cemilan sehari-hari. Oke, silakan. Apakah ada kelompok lain yang akan menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya bisa akan memberi tanggapan kepada kelompok sembrong, yaitu struktur yang sudah lumayan lengkap. Ya, diulangi Mbak Aina. Bagaimana? Untuk struktur yang sudah lumayan lengkap. Struktur teksnya dari mulai identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Terima kasih atas tanggapan kelompok Saleh. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Aina. Ya, luar biasa. Tadi Mbak Aina tadi mencermati sungguh-sungguh ya bahwa strukturnya itu milik kelompok sembrong sudah komplit, sudah lengkap. Satu lagi tanggapan dari teman yang lain. Oke, Mbak Syifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Latifah Lutfia dari kelompok Saleh. Akan bertanya apakah di dalam teks deskripsi tersebut sudah ada majas personifikasinya? Baik. Coba dibaca lagi. Dari segi kaidah kebahasaan, majas personifikasi. Seolah-olah sembrong itu memanggilku untuk memakannya karena disukai banyak orang. Seolah-olah sembrong itu memanggilku untuk memakannya. Boleh? Setuju? Ya, saya setuju. Setuju ya, karena di situ seolah-olah sembrong itu bisa seperti manusia ya, memanggil-manggil. Ayo aku dimakan, ayo aku dimakan. Tapi kalian terus tertarik juga ya pasti ya, karena kuenya luar biasa lezat. Terima kasih kepada Mbak Syifa ya, luar biasa. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dengan baik ya. Ini adalah majalah milik kita, majalah SMP
majalah prestasi. Oke? Dibawa ke percetakan ya nanti juga dari tulisan masing-masing bisa diseleksi terlebih dahulu. Tulisan siapa sih yang paling luar biasa ya, yang paling bagus. Dan jadi tidak hanya sekedar menulis saja, silakan bakat kalian bisa dikembangkan ya, bisa dikirimkan ke percetakan, masuk ke dalam majalah prestasi. Nah, karena tadi semuanya sudah presentasi dengan luar biasa, jadi hari ini kelompok Latin, kelompok Saleh, kelompok 1 dan kelompok Sempro semuanya mendapat hadiah. Untuk selanjutnya ini ya simpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Mbak Wanda. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa jika kita akan menulis teks deskripsi harus memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan. Betul sekali. Kita harus memperhatikan struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan. Ada juga kita juga harus memperhatikan ini ya, ciri-cirinya ya, ciri-ciri teks deskripsi. Ulangi lagi, kaidah kebahasaan apa saja dalam teks deskripsi? Oke. Untuk struktur langkah-langkahnya pasti kalian harus mengumpulkan data dulu tidak? Apakah tiba-tiba kita bisa langsung menulis teks deskripsi walaupun objeknya sudah ada, misalnya sudah ada satu, kita lanjut langsung nulis teks deskripsi? Ya pasti harus ada langkah-langkahnya. Oh, objeknya sudah ditentukan. Berarti yang kedua ya, oke, judulnya yang menarik. Yang ketiga bagus sekali. Yang keempat mencari data. Yang kelima, kalau datanya sudah terkumpul kita olah ya, kita tata juga kalimat perincian. Yang terakhir menulis secara rinci. Nah, untuk refleksi juga akan Ibu sampaikan di Google Form ya. Silakan nanti kalian kerjakan refleksi yang Ibu berikan di Google Form melalui grup WA. Karena